Vokal alto yang melengking indah adalah keistimewaan Reza Artamevia. Tak semua penyanyi menguasainya. Wajar saja Ahmad Dhani kepincut dan mendapuk sebagai backing vokal Dewa 19. Tahun 2005, Reza memulai petualangan di industri musik melalui album pertama bertajuk Keabadian. Dua lagu ini langsung melambungkannya di industri musik, diganjar sejumlah penghargaan. Wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1975 tuai atensi dan pujian. Namanya digadang-gadang akan menjadi diva pop tanah air. Album kedua yang dirilis tahun 2000 adalah Penegas Kemampuan. Salah satu single andalan yang berjudul Biarlah Menjadi Kenangan di-cover ke dalam bahasa Jepang. Reza diajak berduet dengan solois kenamaan Masaki Ueda. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi kenangan. Satu lagu lagi, Cintakan Membawamu adalah tembang milik Dewa 19, dibawakannya dengan cita rasa berbeda. Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Pengakuan akan kualitasnya datang dari majalah musik Rolling Stone Indonesia yang memilih masuk dalam 50 musisi terbesar di Indonesia. Selama berkarir kurun 1995 sampai 2009, wanita berdarah Jawa Sunda telah menelurkan 5 album studio, 4 proyek single, dan mendapat belasan piala penghargaan. Reza juga pernah menjajal dunia akting melalui 3 film layar lebar dan model iklan sejumlah produk. Namun, jalan kehidupannya di luar panggung tak segemerlap prestasi. Sejumlah kontroversi membuat bintang pemilik nama lengkap Reza Artamevia Adriana Eka Suci memudar. Ia layu sebelum menjadi diva sesungguhnya. Reza Artamevia disunting Aji Masaid tanggal 9 Februari 1999. Mereka disebut sebagai salah satu pasangan ideal dan serasi. Pernikahan ini melahirkan 2 anak perempuan. Lalu, publik tersentak saat Reza mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2005. Masalah rumah tangga ini menjadi catatan kontroversi pertama yang membetot perhatian. Musababnya adalah berhembusnya isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Reza. Citra sebagai pasangan idaman dan idola yang dibangun selama 4 tahun rontok seketika. Keduanya bertengkar pula dalam perebutan hak asuh anak. Perseteruan dan tudingan berselingkuh ini yang ditengarai membuatnya depresi. Puncaknya, Reza dikabarkan hilang secara mendadak di Bandara Soekarno-Hatta ketika pulang konser dari Surabaya. Publik geger. Spekulasi bermunculan. Ada yang menduga ia diculik, ada pula yang menyangka kalau Ibu Zahwa dan Alia sengaja menyembunyikan diri. Pihak manajemen melaporkan kehilangan penyanyi yang saat itu berusia 29 tahun ke polisi atas dugaan penculikan. Setelah 5 hari tanpa kabar berita, Reza akhirnya ditemukan di Padepokan Gatot Brajamusti yang terletak di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Ia beralasan menenangkan diri. Reza mengaku diajak Elma Theana yang lebih dahulu mondok. Keberadaan di Padepokan bukan tanpa kehebohan. Gosip juga berhamburan. Salah satu terkait dengan metode pengajaran dan treatment pengobatan mental yang dilakukan Gatot. Buktinya, selama berada dalam kendali Gatot, Reza serupa kerbau dicocok hidung. Ia penurut dan melakukan apa saja yang diperintahkan sang guru.
Di mana ada Gatot, di situ pasti ada Reza. 3 tahun lamanya, keadaan yang memunculkan syakwa sangka kalau Reza sudah dinikahi secara siri. Saya udah punya imam-imam, saya banyak. Tidak mendesak PT untuk segera mencari imam atau Suka-suka. Ini rumah tangga saya, jangan diusik ya. Saya kepala rumah tangga dalam hal ini. Jadi saya punya rumah tangga sendiri, di mana siapapun tidak berhak mengatur, siapapun tidak berhak mengusik, tidak berhak bertanya juga, gitu. Dalam hal ini saya kepala rumah tangga, jadi saya tidak mau jawab karena itu nyapein saya ya, ngabisin bait yang nggak penting. Tapi yang pasti saya manusia normal, tapi yang pasti Allah telah memberi saya anugerah nikmat yang luar biasa, sehingga saya merasa sudah tidak pantas lagi. Reza, kamu tuh udah nggak pantas lagi berkeluh kesah. Mengeluh pun saya udah merasa nggak pantas. Namun, tanggal 7 Oktober 2016, Reza melaporkan guru spiritualnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan sejumlah uang. Kasus ini bermula karena ia dilibatkan sebagai saksi atas kasus pelecehan seksual Gatot terhadap seorang wanita. Persinggungan Reza dengan narkoba sesungguhnya sudah dimulai tahun 2016. Reza adalah satu dari 8 orang yang ditangkap polisi saat pesta narkoba di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 28 Agustus 2016. Dalam tes urin, ia dinyatakan positif. Ketika diperiksa polisi, Reza membuat pengakuan menghebohkan. Reza membongkar praktek menyimpang anggota Padepokan Gatot Brajamusti yang disebutnya rutin mengkonsumsi ganja secara bersama-sama dan menyebutnya sebagai asmat atau makanan jin. Sementara itu sendiri menolak disebut sebagai pemakai, apalagi ketergantungan. Saya nggak pernah sakit, pada dasarnya saya nggak pernah sakit, saya tidak pernah merasa sakit, itu intinya. Saya tidak merasa sakit, saya tidak pernah, dan saya saya tidak merasa ketergantungan, dan saya juga merasa waktu di dalam proses semuanya baik. Jadi tolong semoga jangan ada terjadi stigma yang wah ternyata begini, jangan. Siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Jadi saya tegaskan kami tidak dalam keadaan orang yang sakau, kami bukan orang yang sakit. Kami sehat walafiat, alhamdulillah. Dan jadi ya kalau misalnya saya seorang pemakai yang benar-benar intens, pasti nggak mungkin negatif hari ini hasilnya, itu aja. Pengakuan ini menghindarkan dari kurungan penjara dan hanya menjalani rawat jalan di pusat rehabilitasi. Ketika berlindung di Padepokan Brajamusti, Reza tampil lebih islami dengan memakai hijab 3 tahun lamanya. Tahun 2017, ia kembali memantik kontroversi. Alumni Universitas Pancasila memutuskan melepas kerudung dan kembali tampil terbuka. Tak ada alasan spesifik. Setelah melewati 2 tahun yang landai, akhir pekan kemarin, nama peraih penghargaan penyanyi terbaik AMI Awards 1998 kembali menjadi perbincangan hangat. Penyuka olahraga panjat tebing ini diciduk di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram di dalam tas. Berbeda dengan 4 tahun lalu, kali ini penyanyi setengah diva mengakui dengan jujur ketergantungannya dengan serbuk putih melenakan itu. Reza tergoda dan tak melepas lagi.